Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang kedua. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, bulu tengkuk Paksi Pamekasan memang menjadi tergetar. Ia pernah mendengar dongeng tentang keranda yang melayang di malam hari sebagai pertanda bahwa akan datang wabah penyakit yang berbahaya. Tetapi tiba-tiba timbul pertanyaan di hati Paksi. Jika keranda itu dapat terbang atau berjalan sendiri, kenapa harus lewat di atas jalan? Bukankah keranda itu dapat meluncur di atas pematang, parit atau bahkan sungai dan bukit-bukit kecil? Kepada siapa pula hantu keranda itu menampakkan diri di tempat yang jauh dari padukuhan itu? Kepada dirinya, jika benar, kenapa keranda itu tidak mendekatinya? Paksi Pamekasan yang sudah terlempar ke dalam satu keadaan yang tidak diinginkannya itu telah bangkit berdiri. Keinginannya untuk mengetahui hantu keranda yang terbang itu telah mendesaknya untuk berbuat sesuatu. Tiba-tiba saja Paksi Pamekasan itu turun, dipakainya kain panjang sekenanya. Kemudian ia pun telah meloncat ke atas pematang. Dengan hati-hati Paksi Pamekasan mendekati jalan tempat keranda itu lewat. Dengan hati-hati pula ia mengikutinya dan berusaha mendekat dari arah belakang. Namun jantung Paksi Pamekasan menjadi berdebar-debar ketika kemudian ia melihat bayang-bayang yang bergerak-gerak. Ternyata keranda itu tidak terbang atau meluncur sendiri. Paksi Pamekasan pun kemudian melihat beberapa orang berpakaian serba hitam memanggul keranda itu, sementara beberapa orang mengikutinya. Paksi menarik nafas dalam-dalam, tetapi Paksi tidak melepaskannya. Ia masih saja mengikutinya beberapa lama. Keranda itu justru meluncur mendekati sebuah padukuhan, kemudian lewat jalan yang lebih sempit meluncur sejajar dengan dinding padukuhan itu. Paksi masih saja mengikutinya ketika keranda itu meluncur melewati sudut padukuhan dan kemudian kembali menjauh menuju ke sebuah gumuk yang seakan-akan sebuah pulau kecil di tengah-tengah lautan tanaman padi di sawah. Ternyata bukit kecil itu adalah sebuah kuburan. Paksi menjadi berdebar-debar melihat keranda itu seakan-akan lenyap dari penglihatannya. Namun kemudian Paksi itu mengetahui bahwa orang-orang yang membawa keranda itu dengan cepat telah menyelimuti keranda itu dengan kain hitam. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Keinginannya untuk mengetahui tentang keranda itu pun menjadi semakin mendesaknya. Sehingga dengan demikian, maka Paksi pun telah mendekati dan masuk ke dalam kuburan itu pula. Dengan landasan ilmu yang telah dimilikinya, maka Paksi berusaha untuk menjadi semakin dekat. Batu-batu nisan, gerumbul-gerumbul perdu, dan pepohonan yang tumbuh di atas bukit kecil itu memberi kesempatan kepada Paksi untuk menjadi lebih dekat lagi.
Paksi terkejut ketika ia melihat apa yang terdapat di dalam keranda itu. Ketika keranda itu dibuka, maka yang ada di dalamnya adalah beberapa jenis barang-barang yang nampaknya berharga. Paksi sempat mendengar orang-orang itu tertawa. Mereka membongkar barang-barang yang terdapat di dalam keranda itu sambil berbangga akan keberhasilan mereka. Jangan terlalu sering mempergunakan cara ini untuk membawa barang-barang rampokan itu, berkata salah seorang di antara mereka. Tidak ada cara lain yang lebih baik. Aku ragu-ragu untuk membawa barang-barang ini dengan pedati atau dengan mempergunakan kuda beban. Cara ini nampaknya lebih aman, sahut yang lain. Tetapi orang yang pertama berkata pula, jika cara ini terlalu sering kita pergunakan, maka orang-orang akan menghubungkan setiap terjadi perampokan. Tentu ada keranda yang terbang di malam hari. Ya, aku setuju, desis yang lain. Tetapi sampai saat ini, orang-orang padukuhan itu telah menjadi ketakutan mendengar cerita tentang keranda yang berjalan di malam hari. Cerita itu telah kita lengkapi dengan cerita tentang ting hijau yang juga terbang di malam hari, berkata yang lain lagi. Sehingga untuk beberapa lama kita akan dapat mempergunakan cara ini dengan aman. Yang terdengar adalah suara tertawa beberapa orang yang tertahan. Seorang di antara mereka berkata, "Sudahlah, jangan terlalu berbangga atas keberhasilan ini. Kita harus segera mengubur barang-barang ini untuk beberapa lama sebelum kita kemudian menjualnya. Di saat orang sudah melupakan peristiwa perampokan ini, kita akan mengambilnya dan menjualnya." Sebenarnya, kita tidak perlu bersusah payah. Bukankah ada orang-orang yang bersedia menerima barang-barang hasil rampokan ini? Tetapi harganya sangat murah, jawab yang lain. Tetapi dalam pada itu, orang yang agaknya memimpin sekelompok perampok itu berkata, "Marilah, kita simpan barang-barang itu di dekat barang-barang yang sudah terdahulu kita simpan. Kita akan memperlihatkan barang-barang itu kepada Kakang Kepulorok." "Kakang Kepulorok?" bertanya salah seorang dari mereka. "Ya, Kakang Kepulorok akan datang ke daerah ini." "Apakah ada kecurigaan Kakang Kepulorok terhadap kita?" "Tidak, tetapi sudah agak lama Kakang Kepulorok tidak melihat-lihat daerah ini. Besok bersamaan dengan saat padukuhan sebelah merti desa, Kakang Kepulorok akan berada di sini. Kita dapat membawanya ke tempat ini dan memperlihatkan apa yang kita punyai kepadanya. Mudah-mudahan Kakang Kepulorok puas dengan tugas-tugas kita di sini. Sekarang kita akan menyimpan barang-barang kita." Paksi Pamekasan memperhatikan semua yang terjadi serta mendengarkan pembicaraan itu dengan jantung yang berdebar-debar. Paksi sendiri heran bahwa batu-batu nisan, gerumbul-gerumbul liar dan satu dua pohon raksasa yang tumbuh di bukit itu tidak membuat bulu-bulunya meremang. Sejenak kemudian, orang-orang yang berpakaian serba hitam itu pun telah menggali sebuah lubang di pinggir kuburan itu, di sebelah batu hitam yang besar yang sulit untuk digeser. Agaknya mereka menjadikan batu itu sebagai pertanda di mana mereka menyimpan barang-barang hasil kejahatan mereka. Beberapa saat lamanya, Paksi harus menunggu. Di kuburan itu nyamuknya ternyata lebih banyak lagi daripada di gubuk tempat ia membaringkan tubuhnya. Tetapi Paksi tidak dapat menyelimuti tubuhnya dengan kain panjangnya.
Demikian orang-orang itu selesai menguburkan barang-barang hasil rampokannya yang dibungkus dengan kain itu, maka mereka telah berganti pakaian. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian-pakaian hitam. Ditempatkannya keranda itu di sebuah cungkup yang besar, yang agaknya memang tempat untuk menyimpan keranda. Paksi hampir tidak tahan menunggu orang-orang itu pergi, tetapi ia tidak bergerak di tempatnya selagi orang-orang itu masih berkeliaran di kuburan itu. Baru kemudian, setelah kuburan itu menjadi sepi, Paksi pun keluar dari persembunyiannya. Ternyata mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka memanfaatkan cerita-cerita tentang hantu dan jadi-jadian untuk melakukan kejahatan, berkata Paksi di dalam hati. Malam itu, semalam suntuk Paksi tidak tidur. Dari kuburan Paksi Pamekasan telah menyusuri parit. Ketika ia mendengar suara air gemericik, maka Paksi pun mengetahui bahwa ia berada tidak jauh dari sebuah sungai. Menjelang fajar, Paksi sudah berendam di air sungai untuk membersihkan tubuhnya yang terasa gatal-gatal. Tetapi Paksi masih belum dapat mencuci pakaiannya karena matahari masih agak lama terbit. Setelah mandi, Paksi Pamekasan untuk beberapa lama duduk di tepian. Justru setelah ia berendam, maka ia tidak merasakan dinginnya udara pagi. Langit yang cerah menjadi semakin terang. Cahaya matahari mulai menusuk lembaran-lembaran awan tipis yang menggantung di langit. Ketika perasaan mengantuk mulai menyentuhnya, Paksi Pamekasan pun segera bangkit dan berjalan di atas pasir tepian. Sambil berjalan selangkah-selangkah, Paksi sempat merenungi peristiwa yang dilihatnya semalam. Agaknya karena hantu keranda itulah, maka padukuhan-padukuhan menjadi sepi setelah gelap. Tetapi tentu ada orang yang pernah melihat keranda itu, berkata Paksi di dalam hatinya. Jika tidak, mereka tentu tidak akan dicekam oleh ketakutan. Paksi berniat untuk menjelaskan kepada orang-orang padukuhan bahwa hantu keranda itu hanyalah akal orang-orang jahat agar mereka dapat leluasa bergerak di malam hari. Tetapi kepada siapa aku harus mengatakannya? Bertanya Paksi Pamekasan kepada diri sendiri. Paksi pun kemudian sudah memanjat tanggul dan melangkah menuju ke padukuhan terdekat. Tetapi hari masih terlalu pagi. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun tidak tergesa-gesa menemui seseorang. Bahkan Paksi sempat mengikuti beberapa orang perempuan yang berjalan beriringan sambil menggendong bakul. Beberapa orang membawa bakul berisi hasil kebun, sedangkan yang lain membawa makanan dan bahkan seorang di antara mereka membawa nasi tumpang di gendongannya. Mereka tentu akan pergi ke pasar, berkata Paksi di dalam hatinya. Ternyata iring-iringan itu telah menarik perhatiannya ketika ia melihat sayuran rebus yang digelar di atas tambir ditutup dengan daun pisang. Maka tiba-tiba saja ia merasa lapar. Apalagi semalaman, Paksi Pamekasan hampir tidak tidur sama sekali. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun telah pergi ke pasar pula. Di pasar, Paksi Pamekasan telah membeli nasi tumpang yang jarang sekali ditemuinya di rumahnya. Ia tidak memikirkan pula di mana ia duduk dan makan nasi tumpang yang masih hangat itu. Sekali-sekali Paksi Pamekasan berdesis karena bubuk kedelainya yang terlalu pedas, serasa menyengat lidahnya.
Namun dalam pada itu, sambil makan nasi tumpang dan duduk di belakang penjualnya di dekat pintu gerbang pasar, Paksi mendengar beberapa orang yang bercerita tentang keranda yang berjalan sendiri di malam hari. "Suamiku melihat sendiri malam tadi," berkata seorang penjual kelapa dengan mantap. "Bersama 3 orang, suamiku memang berusaha untuk dapat melihat langsung keranda yang berjalan sendiri itu. Malam tadi, malam Jumat Kliwon, bersama 3 orang. Suamiku sengaja menunggu di sudut padukuhan. Ternyata sedikit lewat tengah malam, dari kejauhan mereka benar-benar melihat keranda itu berjalan sendiri, seolah-olah terbang meluncur dengan cepat. Suamiku dan ketiga kawannya menjadi sangat ketakutan. Beberapa puluh langkah dari padukuhan itu, keranda itu berhenti sejenak, seakan-akan berpaling memandangi keempat orang yang telah mengintip itu. Seorang kawan suamiku hampir menjadi pingsan. Untunglah keranda itu berjalan lagi menuju ke kuburan di Bulak itu. Sebelum masuk pintu gerbang kuburan, keranda itu tiba-tiba telah lenyap." "Apa yang dilakukan suamimu kemudian?" bertanya seorang penjual sirih. "Tidak apa-apa. Sebelumnya keempat orang itu bertekad untuk melihat dari dekat jika benar-benar ada keranda yang terbang di malam hari. Tetapi ketika mereka benar-benar melihat langsung, maka jantung mereka menjadi kuncup sebesar biji mentimun." "Siapa yang tidak menjadi ketakutan melihat keranda terbang itu?" desis penjual nasi tumpang itu. "Pagi ini suamiku tidak pergi ke sawah. Badannya merasa tidak enak, dahinya panas, dan jantungnya serasa berdetak lebih cepat." Oh, penjual nasi tumpang itu menjadi cemas. "Apakah suamimu tidak pergi ke rumah seorang tua yang dapat menyingkirkan kutukan keranda terbang itu? Mungkin keranda itu mengetahui bahwa suamimu dan kawan-kawannya sengaja mengintipnya." Penjual kelapa itu termangu-mangu sejenak. Katanya, "Belum, tetapi siang nanti aku akan mengajaknya pergi ke rumah Kiai Samit yang terkenal itu. Suamiku mengenalnya dengan baik karena Kiai Samit minta suamiku menggarap sawahnya sampai lebih dari 3 tahun. Letak sawah Kiai Samit berdekatan dengan sawah suamiku, sehingga suamiku dapat menggarapnya dengan baik dan memuaskan bagi Kiai Samit." "Tetapi jangan sampai terlambat," desis penjual sirih. Penjual kelapa itu mengangguk, tetapi ia tidak menjawab. 2 orang datang untuk memilih beberapa buah kelapa yang sudah tua. Paksi mendengarkan pembicaraan itu, tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Paksi Pamekasan tidak dapat berbicara tentang keranda terbang itu dengan perempuan-perempuan yang tidak melihat sendiri semalam. Tetapi Paksi Pamekasan bertekad untuk mengikuti penjual kelapa itu sampai ke rumahnya dan berbicara dengan suaminya tentang keranda terbang yang dilihatnya semalam itu. Ketika kemudian Paksi sudah menjadi kenyang, maka ia pun segera membayar harga nasi tumpang yang dimakannya. Dari penjual nasi tumpang, Paksi bergeser duduk di dekat penjual wedang sereh sambil menunggu penjual kelapa itu menghabiskan dagangannya. Maka Paksi pun minum wedang sereh hangat dan masih juga makan beberapa potong makanan meskipun perutnya sudah terasa kenyang. 1-2 butir kelapa pun telah laku, berurutan orang-orang yang datang dan pergi. Namun penjual kelapa itu nampak gelisah. Sekali-sekali ia melihat matahari di langit yang memanjat semakin tinggi. "Aku meninggalkan suamiku yang sedang sakit," desis penjual kelapa itu. "Tetapi kelapamu sudah hampir habis," berkata penjual nasi tumpang itu.
Aku ingin segera pulang. Suamimu memang harus dibawa dengan cepat ke rumah Kiai Samit agar segera mendapat obat penolak bala. Tetapi bagaimana kelapaku ini? Jika kau mau menjualnya agak murah, aku akan membelinya semuanya yang tersisa. Untuk membuat bumbu gudanganku ini, aku memerlukan kelapa setiap hari. Sementara itu, kelapa di kebun sudah tidak ada yang cukup tua. Apakah kelapa itu tidak terlalu tua untuk membuat bumbu gudangan? Bertanya penjual sirih. Cukupan, sahut penjual kelapa itu. Akhirnya kelapa itu telah dibeli dengan harga yang lebih murah oleh penjual gudangan itu. Karena penjual kelapa itu ingin segera pulang dan membawa suaminya kepada Kiai Samit. Paksi Pamekasan yang telah cukup lama menunggu telah minta diri kepada penjual minuman itu. Setelah membayar harga makanan dan minumannya, pada jarak tertentu Paksi telah mengikuti perempuan yang berjalan dengan tergesa-gesa pulang itu. Seperti yang diduganya, maka perempuan itu tinggal di padukuhan yang semalam dilewati keranda terbang itu, meskipun pada jarak yang tidak terlalu dekat. Paksi yang mengikutinya itu pun kemudian melihat perempuan itu memasuki sebuah regol halaman rumah di sebelah simpang 4. Paksi memang menjadi ragu-ragu. Ia sama sekali tidak dikenal di padukuhan itu. Seandainya ia menceritakan apa yang dilihatnya, apakah orang padukuhan itu akan mempercayainya? Tetapi Paksi pun kemudian telah membulatkan tekadnya untuk mengatakan apa yang telah dilihatnya semalam. Karena itu, maka beberapa saat kemudian Paksi telah berdiri di depan regol halaman rumah perempuan yang baru saja pulang dari pasar itu. Dengan ragu-ragu, Paksi pun melangkah melintasi halaman yang terhitung luas. Beberapa batang pohon tumbuh di halaman itu. Di sana-sini nampak pohon kelapa yang tumbuh mencuat mengatasi pepohonan yang lain. Agaknya sebagian dari dagangan kelapanya telah dipetik dari halaman dan kebun di rumahnya sendiri. Ketika Paksi berdiri ragu-ragu di halaman, maka seorang anak remaja datang mendekatinya sambil berkata, "Siapa yang kau cari, Kakang?" Paksi tersenyum. Anak itu nampak ramah. Karena itu maka ia pun bertanya, "Apakah yang pulang dari pasar itu ibumu?" "Iya, ibu memang berjualan kelapa di pasar." "Ayahmu ada?" bertanya Paksi. "Ada, tetapi ayah sedang sakit. Kepalanya pening, jantungnya berdebar-debar dan tidak dapat tidur." "Apakah aku dapat bertemu dengan ayahmu?" "Ayah berbaring saja di pembaringan dengan gelisah. Kami bergantian menungguinya selama ibu berada di pasar." "Kamu dengan siapa?" bertanya Paksi. "Aku dan adikku." "Bagus," desis Paksi. "Kau anak yang pandai." Paksi menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian katanya, "Jika demikian, aku ingin bertemu dengan ibumu." "Duduklah, aku akan memanggil ibu." Paksi pun kemudian duduk di sebuah lincak bambu yang panjang di serambi depan rumah yang sederhana tetapi nampak bersih itu. Sejenak kemudian, maka perempuan yang berjualan kelapa di pasar itu pun keluar dari pintu depan. Ia termangu-mangu sejenak melihat Paksi yang belum pernah dikenalnya. "Kau mencari aku, Nak?" bertanya perempuan itu. "Ya, Bibi," jawab Paksi. "Sebenarnya aku ingin berbicara dengan Paman, tetapi bukankah Paman sedang sakit?" Perempuan itu mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, suamiku sedang sakit."
Perempuan itu pun kemudian duduk di lincak bambu itu pula. "Aku belum pernah melihat kau sebelumnya, Nak," berkata perempuan itu. "Ya, Bibi, aku memang baru kali ini menginjakkan kakiku di padukuhan ini." "Jadi apakah maksudmu menemui suamiku?" "Bibi," berkata Paksi, "aku mendengar pembicaraan Bibi dengan beberapa orang perempuan di pasar. Menurut Bibi, Paman menjadi sakit setelah semalam melihat keranda terbang itu." "Ya," jawab perempuan itu dengan wajah berkerut. "Aku ingin memberikan sedikit keterangan tentang keranda terbang itu." "Jangan, Nak, jangan. Pamanmu sangat terpengaruh oleh penglihatannya semalam. Ia merasa seakan-akan selalu dibayangi oleh keranda yang berjalan sendiri itu. Bahkan rasa-rasanya keranda itu telah terbang mengitari rumah ini." "Apakah ketiga orang kawan paman yang melihat keranda itu juga sakit?" "Adik pamanmu telah menghubungi mereka. Menurut keterangannya, mereka juga menjadi sakit, terutama seorang yang semalam hampir pingsan. Badannya panas dan sekali-kali ia mengigau, tetapi yang seorang lagi hanya terasa pening-pening sedikit." "Tetapi orang itu tidak menjadi sakit seperti paman?" "Tidak, ia seorang yang sangat berani. Meskipun semalam ia mengurungkan niatnya untuk mendekati keranda yang terbang itu." "Jika demikian, apakah aku sebaiknya berbicara dengan orang itu?" "Apa sebenarnya yang ingin kau katakan?" "Bibi, aku minta Bibi memberitahukan kepada Paman bahwa Paman tidak perlu menjadi sakit. Keranda terbang itu hanyalah sekedar pokal orang jahat." "Tetapi pamanmu melihat sendiri." "Aku pun melihatnya, Bibi. Aku sempat mengikutinya. Keranda itu sebenarnya juga dipikul oleh beberapa orang dan bahkan diiringi beberapa orang yang lain. Tetapi mereka berpakaian hitam agar mereka tidak nampak dari jarak tertentu." "Ah, kau jangan mengada-ada, anak muda." "Benar, Bibi. Aku dapat membuktikan. Tetapi aku memerlukan orang-orang yang berani seperti yang Bibi sebutkan itu," jawab Paksi. Lalu katanya pula, "Jika saja Paman tidak cepat percaya kepada keranda itu, maka aku ingin mengajak Paman untuk melihat kenyataan tentang keranda itu." Perempuan itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Sebaiknya kau hubungi Kakang Sura saja." "Di mana rumahnya, Bibi?" bertanya Paksi. Perempuan itu pun kemudian memberikan ancer-ancer rumah Sura di dekat gardu peronda yang tidak pernah terisi sejak ada cerita tentang keranda yang dapat berjalan sendiri di malam hari. Paksi pun kemudian minta diri untuk menemui orang yang bernama Sura itu. Meskipun agak ragu, namun Paksi pun kemudian telah memasuki halaman rumah di dekat gardu parondan. Seorang anak laki-laki yang sedang berlari-lari di halaman tertegun. Berlari-lari kecil anak itu menyongsong Paksi. "Kakang mencari siapa?" Ternyata anak itu ramah sekali. "Apakah Paman Sura ada di rumah?" "Ayah," bertanya anak itu. "Ya, tolong katakan kepada ayahmu bahwa seseorang mencarinya," berkata Paksi. "Siapa nama Kakang?" Paksi tersenyum sambil menyentuh pipi anak itu. Ia menjawab, "Namaku Paksi." "Nama Kakang bagus, tetapi namaku jelek. Ayah tidak pandai memilih nama." "Siapa namamu?" "Namaku Salam." "Nama yang bagus. Aku senang mendengarnya, Salam." "Ah, Kakang hanya ingin membuatku senang." Paksi tertawa. Anak itu ternyata anak yang sangat cerdas. Namun anak itu pun kemudian berkata, "Aku akan memanggil ayah di belakang."
Anak itu pun segera berlari ke belakang memanggil ayahnya. Sura terkejut melihat kedatangan anak muda yang belum pernah dikenalnya. Dipersilahkan Paksi Pamekasan naik dan duduk di pendopo. "Apakah Anggir mempunyai keperluan dengan aku?" "Ya Paman, ada yang ingin aku bicarakan." "Tentang apa? Bukankah Paman tidak sakit sekarang?" "Rasa-rasanya kepalaku sedikit pening, Ger. Tetapi tidak apa-apa. Aku dapat mendengarkan dengan baik persoalan yang akan Anggir katakan." "Apakah Paman sakit karena keranda yang berjalan sendiri semalam?" Orang itu mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Apakah kau mengetahui bahwa aku telah melihat keranda yang berjalan sendiri?" "Ya Paman, tetapi itu tidak penting. Aku hanya ingin tahu bahwa Paman tidak menjadi sakit karena keranda itu." "Tidak, tetapi kenapa? Kenapa semalam Paman tidak berusaha untuk menangkap keranda itu?" "Apa sebenarnya yang ingin kau katakan, Ger?" bertanya Sura. Paksi Pamekasan menarik nafas panjang, kemudian diceritakannya apa yang dilihatnya semalam, sehingga keranda itu hilang di kuburan dan orang-orang berpakaian hitam yang menyembunyikan barang-barang hasil rampokan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.